Selamat datang kembali di Sahabat Gerakan Rakyat Channel. Editorial politik, hukum dan budaya, dengan narasi tajam, cerdas, dan aktual. 5 tuntutan gerakan rakyat, nurani demokrasi yang terguncang. Gelombang suara rakyat kini tidak lagi terbendung. Dari ibu kota hingga kota-kota besar di luar Pulau Jawa, keresahan rakyat telah menjelma menjadi gelombang aksi. Ini bukan sekadar kerumunan di jalanan, melainkan gema nurani kolektif bangsa yang telah lama terabaikan. Di tengah situasi ini, Ketua DPP Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, bersuara lantang. Ketua-ketua partai politik, jangan hanya diam, jangan bersembunyi dari kenyataan. Kemarahan rakyat sudah memuncak. Editorial kali ini akan mengupas secara ilmiah, informatif, dan filosofis 5 tuntutan gerakan rakyat. Kita akan melihatnya bukan hanya sebagai daftar protes, melainkan sebagai refleksi politik, hukum, dan budaya bangsa. Karena itu, saya mengajak Anda menonton tayangan ini sampai selesai. Jangan lewatkan satu bagian pun, sebab setiap tuntutan mengandung makna penting tentang keadilan, demokrasi, dan masa depan negeri ini. Dan, bila Anda merasa editorial ini membuka cakrawala baru, silakan tekan tombol like, bagikan video ini ke sahabat Anda, serta tinggalkan komentar bijak Anda. Mari bersama membangun ruang diskusi yang menyejukkan, namun tetap tajam menyuarakan nurani rakyat. Dan yang terpenting, subscribe channel Sahabat Gerakan Rakyat ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kita tetap terhubung dalam pemahaman yang sama, perubahan untuk Indonesia yang berkeadilan dan berbudaya. Gerakan Rakyat Bangkit, 5 tuntutan menggetarkan Ibu Pertiwi. Kepercayaan rakyat kepada parlemen dan partai politik berada pada titik terendah. Berbagai survei menunjukkan, DPR sering berada di peringkat terbawah dalam hal kepercayaan publik. Fenomena ini menandakan adanya krisis representasi. Yang duduk di kursi kekuasaan, tak lagi mencerminkan rakyat yang mereka wakili. Teori klasik dari Hannah Pitkin menegaskan, representasi politik adalah menghadirkan suara rakyat dalam keputusan negara. Namun, di Indonesia, representasi itu sering bergeser menjadi representasi elit partai. Budaya Nusantara sebenarnya telah lama mengajarkan kepemimpinan yang membumi. Ungkapan Jawa, Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani, mengingatkan bahwa seorang pemimpin harus jadi teladan, membangkitkan semangat rakyat, dan memberi dorongan dari belakang. Sayangnya, banyak wakil rakyat justru menjauh dari filosofi luhur ini. Dari sinilah 5 tuntutan gerakan rakyat menemukan relevansinya. Tuntutan pertama, pemecatan anggota DPR yang menghina rakyat. Tuntutan pertama adalah, agar pimpinan partai politik segera memecat anggota fraksi DPR yang menghina rakyat. Ucapan arogan dari seorang wakil rakyat bukanlah sekadar kata, tetapi sebuah luka kolektif. Ia mencerminkan betapa renggangnya jarak antara elit dan rakyat. Dalam kerangka political accountability, hal ini jelas mencederai fungsi representasi. Dalam budaya Bugis Makassar, dikenal konsep siri, napaks, harga diri dan solidaritas. Menghina rakyat sama dengan merobek siri bangsa. Karena itu, pemecatan bukan semata tindakan disipliner, tetapi sebuah ikhtiar memulihkan martabat rakyat. Tuntutan kedua, segera sahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Korupsi adalah kanker bangsa. Data KPK menunjukkan, kerugian negara akibat korupsi mencapai ratusan triliun rupiah. Tanpa Undang-Undang Perampasan Aset, negara hanya menghukum tubuh pelaku, tetapi membiarkan hasil rampasan tetap dinikmati. Gerakan rakyat menuntut agar Undang-Undang Perampasan Aset segera disahkan. Dalam teori good governance, langkah ini adalah syarat mutlak membangun pemerintahan yang bersih. Negara-negara seperti Italia berhasil melemahkan mafia dengan undang-undang penyitaan aset. Pepatah Minangkabau berkata, alam tak kambang jadi guru, alam mengajarkan keseimbangan. Maka, hukum pun harus menghadirkan keseimbangan dengan merampas kembali hak rakyat yang dirampok koruptor. Tuntutan ketiga, batalkan tunjangan berlebihan DPR. Tuntutan berikutnya adalah, membatalkan tunjangan DPR yang berlebihan, termasuk tunjangan rumah 50 juta rupiah. Ketika rakyat berjuang membeli beras dan menutup biaya sekolah, wakil rakyat justru meminta kenyamanan lebih. Inilah yang disebut moral hazard, kebijakan publik yang bertentangan dengan keadilan publik. Di Norwegia dan Finlandia, anggota parlemen hidup sederhana, gajinya setara PNS senior, tanpa fasilitas mewah. Filosofi mereka jelas, wakil rakyat adalah pelayan rakyat. Filosofi Jawa pun mengingatkan, sepi ing pamri, rame ing gawe. Pemimpin sejati sibuk bekerja, bukan sibuk menuntut fasilitas. Tuntutan keempat, kebijakan fiskal pro-rakyat. Gerakan rakyat menuntut pajak yang mencekik rakyat diturunkan, dan transfer anggaran ke daerah diperbesar. Secara teori, ini berkaitan dengan fiskal federalisme. Distribusi keuangan harus adil, agar pembangunan merata. Faktanya, banyak daerah kaya sumber daya, namun miskin anggaran.
Ketidakadilan fiskal ini menimbulkan rasa dipinggirkan. Ungkapan Aceh berbunyi, adat bakpo temrehom, hukum bak syia kuala. Keseimbangan antara pusat dan lokal adalah kunci. Anggaran negara pun harus mengalir adil ke seluruh pelosok. Tuntutan kelima, empati wakil rakyat. Empati adalah inti politik representasi. Tanpa empati, DPR hanyalah mesin administrasi, tanpa jiwa. Psikologi politik menegaskan, empati meningkatkan legitimasi. Wakil rakyat yang mau merasakan penderitaan rakyat akan lebih adil dalam membuat kebijakan. Budaya Bali mengenal filosofi, Tatwam Asi, aku adalah engkau adalah aku. Inilah makna empati politik. Penderitaan rakyat adalah penderitaan pemimpinnya. Selanjutnya, Sahrin Hamid menegaskan bahwa gelombang demonstrasi dan kerusuhan kini merambah kota-kota besar di luar Jawa. Sejarah Indonesia sudah membuktikan, dari kebangkitan nasional 1908 hingga reformasi 1998, ketika suara rakyat menyatu, perubahan besar selalu lahir. Hari ini, tuntutan rakyat adalah cermin tradisi panjang Nusantara, perlawanan terhadap ketidakadilan, dan panggilan menuju keadilan sosial. 5 tuntutan gerakan rakyat adalah suara hati nurani bangsa. Ia lahir dari luka, dari kerinduan rakyat akan keadilan yang sejati. Kepada para ketua umum partai politik, pesan Sahrin Hamid jelas. Jangan hanya diam, jangan bersembunyi, dengarkanlah suara rakyat sebelum terlambat. Dalam budaya kita ada pepatah, bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat. Maka, mufakat baru, antara rakyat dan pemimpin, harus segera lahir, agar demokrasi tetap tegak di bumi Nusantara. Jika Anda menyimak hingga bagian akhir ini, berarti Anda peduli pada masa depan bangsa. Mari bersama-sama menyebarkan kesadaran ini. Tekan tombol like, bagikan video ini kepada sahabat dan keluarga Anda, dan jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tinggalkan komentar bijak Anda di kolom diskusi. Karena perjuangan bukan hanya di jalanan, tetapi juga dalam ruang kesadaran. Dan kesadaran itu, kita rawat bersama, demi Indonesia yang lebih adil, lebih beradab, dan lebih manusiawi.